Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardiza Rahmi dengan NIM 2020-31043, kelas B, Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier, kuadrat, dan akar. Nah, yang pertama yaitu pertidaksamaan linier. Sebelum itu kita harus mengetahui tentang lingkaran tidak penuh dan penuh, karena kita dalam menjawab soalnya menggunakan garis bilangan. Nah, perbedaannya apabila perbedaannya tidak penuh dan penuh. Tidak penuh itu seperti yang saya bikin di sini, X besar A, maka garis bilangannya itu tidak penuh dikarenakan tanda yang di sini tidak memiliki sama dengan, maka bulatannya itu tidak penuh. Nah, kenapa arsirannya arah ke kanan? Dikarenakan tandanya itu besar. Nah, coba lihat yang soal kedua, X kecil A, maka bulatannya kosong dan arahnya ke kiri dikarenakan dia kecil. Nah, apabila yang penuh, media memiliki sama dengan seperti ini, maka bulatannya penuh. Lalu karena dia besar, maka arah arsirannya ke kanan. Begitu juga yang kecil sama dengan, maka A-nya itu penuh dan arah arsirannya itu ke kiri. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu X tambah 2 besar sama dengan 5, maka X yang kita dapatkan besar sama dengan 3. Nah, garis bilangannya seperti ini. Bulatannya penuh dikarenakan dia besar sama dengan. Karena besar sama dengan, maka arah arsirannya ke kanan. Nah, contoh yang kedua, 2x kurang 4 kecil 6. Nah, kita dapatnya X-nya yaitu kecil 5. Dan ini dipindah ruaskan saja. Kita bikin garis bilangannya. Kenapa bulatan ini tidak penuh? Dikarenakan tanda yang di sini tidak memiliki sama dengan seperti ini. Tidak. Nah, dan dia memiliki dan dia kecil, maka arahnya yaitu ke kiri. Lanjut ke soal nomor 3. Min 2x tambah 4 kecil 8. Nah, karena di sini min, maka kita mempositifkannya gitu, mengubahnya dikalikan dengan min, maka semua tanda berubah. Seperti min 2x kecil 4, maka dikali dengan min 2x besar min 4. Nah, ini berubah. Maka garis bilangannya menurut yang hasil yang sudah kita kalikan dengan min, yaitu bulatannya kosong dikarenakan tidak ada sama dengan dan arahnya ke kanan karena dia yaitu besar. Oke, lanjut yang kedua itu pertidaksamaan kuadrat. Perbedaan dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat tadi sekarang yaitu di X-nya, yaitu dia kuadrat, ya kan. Nah, contoh soal pertama yaitu X kuadrat kurang X besar sama dengan 0. Nah, dan hasilnya ini selalu 0. Nah, kita cari faktornya yaitu X besar dalam kurung X kurang 1 besar sama dengan 0. Nah, X pertama kita dapat 0 dan X kedua kita dapat 1. Kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita yang kedua, langkah kedua yaitu kita mencari positif dan negatifnya. Cara mencari positif negatifnya kita bisa cara uji coba seperti di sini. Nah, kita ambil saja di sebelah kanan nilainya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah mau ambil nilai berapapun. Nah, kita ambil saja X-nya itu sama dengan 2, maka kita masukkan X kuadrat kurang X kecil besar sama dengan 0, maka 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan hasilnya 2, dan 2 itu hasilnya positif. Maka apabila hasilnya positif, maka sebelah kanan positif, ya kan, karena kita ngambil dari sisi kanan X-nya tadi, maka di sini positif, dan ini negatif, dan ini positif karena dia selalu zigzag gitu. Nah, setelah kita menentukan letak positif negatifnya, kita membuat lingkaran, membuat ini penuh atau tidak penuhnya. Kita lihat dari tanda yang di atas ini. Di sini tandanya yaitu besar sama dengan 0. Karena besar sama, maka lingkaran yang di bawahnya itu penuh, dan karena dia besar sama, maka yang kita ambil yaitu positif, maka yang kita arsir yaitu positifnya saja.
seperti ini. Nah, lanjut soal kedua, yaitu min x kuadrat tambah 9 besar sama dengan 0. Nah, ketika kita mengalihkan dengan min, maka semua tanda yang di sana berubah. X kuadrat kurang 9 kecil sama dengan 0, maka berubah menjadi kecil. Nah, setelah itu kita cari faktornya, kita mendapatkan x tambah 3 dan x kurang 3. Nah, x yang pertama min 3 dan x kedua 3. Kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan positif negatifnya. Cara lebih mudahnya yaitu kita melihat x yang di sini bernilai apa, positif atau negatif itu. Nah, sekarang karena x kita positif, maka di sebelah kanan, paling ujung sebelah kanan, nilainya yaitu positif. Lalu lanjut ke negatif, positif, negatif, positif, selalu begitu. Apabila di sini negatif, maka di sini nih negatif dan di sini positif, begitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan arah arsirannya kemana. Kita menentukan arah sirannya atau yang kita ambil yaitu sesuai dengan tanda yang di sini, seperti saya bilang tadi, kecil sama dengan, maka bulatannya pasti penuh dan kecil, maka kita ambil yang negatif. Tadi kalau misalkan besar sama dengan, maka kita ambil yang positif, maka di sini hasilnya yaitu atau yang kita arsir yaitu yang negatifnya saja. Baiklah, segitu dari saya. Apabila ada yang kurang pas atau ada yang mungkin ada yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.